Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allah dzil alim madad kulli harfin tabban wa yaktubu abadal abadini wa darudduhu. Qala al-syahri wa yasri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan berkumpulnya kita hari ini mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang akan saya bagikan di sini adalah tentang perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi dalam perspektif Islam. Ini kajian yang sudah saya evaluasi, saya pelajari selama kurang lebih 7-8 bulan. Jadi mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Terkait dengan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, tentunya ini tidak terlepas dari sejarah hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW ke kota Yathrib di Madinah, yang mana beliau membangun peradaban ilmu. Jadi di dalam kitab Tarek itu disebutkan setiap ba'da sholat isya Rasulullah selalu mengumpulkan para sahabat, yang mana di situ beliau berbagi segala macam ilmu, baik ilmu itu yang berhubungan dengan ibadah mahdhah maupun ilmu yang berhubungan dengan muamalah. Rasul pernah bersabda bahwa menuntut ilmu itu hukumnya fardhu ain, wajib, mutlak. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman insyaallahu fi tariqan ilal jannah." Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Nah, maka itu apa yang diharapkan Rasulullah kepada umat muslim sekalian adalah umat yang memiliki kecerdasan, umat yang memiliki kemampuan berpikir sehingga bisa mengaktualisasi dalam hal ibadah maupun muamalah. Kita mengenal 4 generasi Khulafaur Rasyidin yang membangun peradaban Islam, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang tidak banyak diketahui oleh umat muslim, ilmu pengetahuan itu lahirnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi baik itu kimia, matematika, fisika, segala macam iptek itu lahirnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam sebuah kajian menjelang Rasulullah wafat, saat itu Rasulullah menjelaskan tentang masalah alam semesta, tentang ilmu falak. Di akhir penjelasannya Rasulullah bercanda dengan para sahabat. Jadi Rasulullah sesekali ketika mendeskripsikan masalah tentang ilmu falak, beliau makan kurma dan biji kurmanya diletakkan di depan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selesai itu Rasulullah bilang, "Wahai umat muslim, kita saat ini sudah membahas tentang banyak hal alam semesta dari yang kecil sampai besar. Tapi satu yang harus diingat bahwa dalam menuntut ilmu, manusia itu jangan sampai serakah, jangan sampai memiliki penyakit hati. Untuk penyakit hati dan keserakahan, contohnya bisa kita lihat sendiri di depan kita. Ketika makanan hasil biji-bijinya dia makan sendiri, itu artinya bercanda. Jadi seolah-olah bahwa Sayyidina Ali ini makan sendiri, padahal itu sebenarnya adalah sindiran gitu, bercanda. Gaya Rasulullah untuk mencairkan suasana seperti itu. Jadi inilah contoh orang yang serakah. Dan saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menimpali, "Baiklah umat muslim, kalau saya seandainya dianggap serakah, ini saya terima. Tapi ada yang lebih serakah lagi. Kalian lihat sendiri, orang yang makan tapi bijinya tidak ada. Bijinya dihabiskan, sampai bijinya dia makan." Nah, saat itulah Rasulullah bilang, lihatlah sendiri bagaimana kecerdasan Sayyidina Ali. Inilah contoh dari babul ilmunya umat Islam. Insya Allah nanti ilmu pengetahuan lahir dari Sayyidina Ali. Dan betul ibu bapak sekalian. Pertama, saya bisa buktikan fakta sejarah tentang ilmu matematika. Ilmu matematika ini pertama kali dieksplor itu oleh Jabar Ibnu Hayyan. Kalau kita tahu tentang ilmu aljabar, itu adalah diambil dari nama penemunya, Jabar Ilmu Hayyan. Jabar Ilmu Hayyan ini punya guru Imam Jafar Shadiq.
Imam Ja'far Shadiq punya guru Ali Abidin, Ali Abidin punya guru Musa Al-Kazim, Musa Al-Kazim punya guru anaknya Sayyidina Ali, yaitu Sayyidina Husain bin Ali. Sayyidina Husain muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Artinya sanad keilmuan Al-Jabar ini dari Sayyidina Ali. Seperti yang diprediksi Rasulullah bahwa ilmu pengetahuan dengan lahir dari Sayyidina Ali sebagai babul ilmu, ini tepat sekali. Dan bahkan Al-Jabar Al-Hayyan ini punya murid namanya Musa Al-Khawarizmi. Jadi kalau kita tahu penjabaran dari Al-Jabar, algoritma itu ilmu turunan dari Al-Jabar, itu adalah murid dari Jabir Ibn Hayyan. Jadi Musa Al-Khawarizmi, orang Eropa nyebutnya nggak bisa Al-Khawarizmi, tapi Gorizma itu disingkat jadi algoritma. Jadi algoritma Al-Jabar itu adalah ilmu yang lahir dari ilmuwan ulama muslim. Ini adalah sebuah fakta sejarah yang tidak banyak dieksplor ya di dunia. Saya kemarin baru membaca Handbook of Knowledge Science. Di situ ada data yang tidak fair. Jadi memang algoritma Al-Jabar itu ditulis, tapi tidak dideskripsikan bahwa dia adalah penemu Al-Jabar. Sedangkan seperti Charles Darwin, seperti Thomas Alva Edison itu dijelaskan sampai 7 lembar. Sedangkan Al-Jabar sama algoritma cuma satu halaman di Handbook of Science Knowledge. Saya baca 1 bulan yang lalu. Nah, artinya masih banyak hal yang disembunyikan dalam hal ini. Ya, barangkali disembunyikan karena turun dari proses Islam. Iya, iya. Oleh sebab itu kita orang Islam yang harus membacakannya begitu Mas Bapak. Iya, betul. Terus, nah ini ada lagi pesawat terbang misalnya. Pesawat terbang kita mengenal adalah Wright bersaudara, Oliver dan Kahn. Oliver Kahn ini adalah orang Inggris yang hijrah ke Amerika. Dia mengeksplorasi pesawat terbang itu pada tahun 1901. Jadi abad ke-19. Jauh sebelum negara Amerika itu ada, jauh sebelum Wright bersaudara itu lahir, pesawat terbang ini sudah dieksplorasi oleh ilmuwan muslim. Abbas Ibnu Firnas. Jadi Abbas Ibnu Firnas pada abad ke-8, jadi 875, dia itu sudah membuat eksperimen pesawat terbang. Buktinya apa? Jadi buktinya seperti ini. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah Az-Zahra meninggal, dia menikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far dari Bani Hanifah. Nah, dari pernikahan Sayyidina Ali dengan istri keduanya, itu lahirlah putranya yaitu Muhammad Hanawiyah. Muhammad Hanawiyah itu punya murid Abu Gudal Al-Alaf. Abu Gudal Al-Alaf punya murid Ibrahim An-Nadom. Nah, Ibrahim An-Nadom ini punya murid Abbas Ibnu Firnas yang menemukan pesawat terbang tadi. Jadi prediksi Rasulullah tepat bahwa Sayyidina Ali adalah babul ilmunya, gerbangnya ilmu pengetahuan. Pesawat terbang itu dieksplorasi, dieksperimen oleh Abbas Ibnu Firnas. Nah, ini bisa dibuktikan ketika Muhammad Hanawiyah itu membuat kitab Al-Asro. Di situ ada bab tentang bagaimana cara sholat di udara. Saat itu ulama pada bingung, ini maksudnya apa sholat di udara? Karena ketika saat Rasulullah sebagai nabi terakhir, itu mukjizat yang bersifat gaib sudah hampir tidak ada. Jadi ulama sepakat bahwa ini nggak jelas ini kitab ini. Kitab Al-Asro ini nggak jelas karena nggak mungkin kita sholat di udara. Tapi setelah 4 generasi berikutnya muncullah Abbas Ibnu Firnas, dia menciptakan sebuah pesawat terbang. Baru ulama paham, oh ternyata ishad ruh jiwa dakwahnya putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini luar biasa. Dia dengan ijtihadnya dia bisa memprediksi bahwa kelak muridnya ini akan bisa menciptakan pesawat. Jadi di Cordoba University saat itu, di Cordoba, Abbas Ibnu Firnas ini pertama kali eksperimennya dia membuat sayap terbang dari kubah Masjid Cordoba yang jaraknya kurang lebih 4 kilo dari atas. Sampai terakhir kali kaki kirinya patah gara-gara melakukan eksperimen itu. Nah, Abbas Ibnu Firnas ini sebagai sosok yang luar biasa, sangat cerdas. Karena terbukti dari beberapa karyanya, dia tidak hanya membuat karya tentang pesawat terbang, tapi juga membuat karya-karya ilmu filsafat yang lain. Nah, ini saya ada fakta, kebetulan
saya mengkaji, ada kaitannya dengan eksperimen yang saya lakukan. Kita mengenal teori difusi. Difusi itu pertama kali diciptakan oleh Vladimir Mendeleev. Vladimir Mendeleev itu pencipta 108 unsur. Jadi dunia mengetahui bahwa dialah yang menciptakan 108 unsur. Ternyata setelah ditelusuri pada tahun 1903, Saint Petersburg University ini ternyata mencetak ulang kitab dari Musa Al-Khawarizmi. Jadi Musa Al-Khawarizmi itu namanya panjang sekali. Musa Al-Khawarizmi atau algoritma itu mempunyai kitab namanya Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Ini di sini memprinsipkan kemampuan bagaimana logam bisa bereaksi dengan logam. Jadi ini bukan ciptaan dari Mendeleev yang dipropaganda oleh kaum barat ya, bahwa ini adalah penemuan daripada Mendeleev. Ternyata kitab ini sudah dicetak ulang pada tahun 1903 tadi. Nah, Mendeleev ini punya murid Alexander Chukov, Adolf Egon Fick, sama Stephen de August Arrhenius. Yang dikenal, kalau kita di jurusan kimia itu pasti kenal tiga nama ini. Karena dia yang diklaim sebagai penemu teori difusi. Jadi teori difusi itu sebelum mereka lahir, itu Musa Al-Khawarizmi yang menemukan algoritma tadi sudah bisa memprediksi. Ilmuwan Rusia yang terakhir yang jurnalnya, papernya banyak saya baca, yaitu Vladimir Segal, dia yang bisa memprediksi. Jadi misalnya ada logam ditekan, itu bisa diprediksi arah difusinya, kemampuan difusinya. Ternyata Vladimir Segal ini mengutip dari cara berpikirnya Musa Al-Khawarizmi. Jadi luar biasa di situ. Bahkan di handbook terbaru, di papernya Ruslan Valiv, ilmuwan Rusia, sama Terence Langdon, ilmuwan Inggris, dia menjelaskan di introduction bahwa pertama kali teknologi pembuatan logam itu ada di Damaskus. Nah, ketika kita kaji lebih dalam lagi, ternyata itu terjadi pada saat Khalifah Abbasiyah. Jadi ada dua khalifah yang sangat termasyhur saat itu, yaitu Al-Ma'mun, Abdullah Abbas Al-Ma'mun, sama Harun Al-Rashid. Khalifah inilah yang ternyata menciptakan peradaban keilmuan. Jadi ilmuwan-ilmuwan yang notabene sangat keilmuannya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dikumpulkan oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk membuat eksperimen keilmuan. Nah, jadi hal ini bisa dibuktikan, salah satunya adalah Rajas Al-Jazari. Jadi Rajas Al-Jazari ini adalah ilmuwan yang pertama kali menciptakan mesin. Namanya sangat panjang sekali. Namanya Rajas itu Al-Shakir Rais Al-Amal Ba'di Al-Zaman Abu Al-Iz Ibnu Ismail Ibnu Al-Rajas Al-Jazari. Rajas Al-Jazari. Rajasari namanya. Rajasari. Nah, pertama kali Al-Rajasari ini bereksperimen tentang, sebelum dia menciptakan mesin, dia membuat pesawat jam tangan. Karena saat itu belum ada penanda waktu. Jadi kalau di fikih itu kita sholat itu berdasarkan matahari. Kalau matahari tepat di atas kepala kita, oh itu zuhur. Kalau matahari sudutnya sampai mencong itu sekitar 30 derajat itu asar. Kalau matahari mau tenggelam maghrib. Nah, bagaimana kalau hujan? Nah, inilah ilmuwan Rajas Al-Jazari mengkreasikan, membuat dimensi waktu. Jadi dia menciptakan roda gigi kecil sebagai bentuk komponen dari jam tangan tersebut. Nah, setelah itu dia bereksperimen lagi, karena saat itu pemerintah Khalifah Harun Al-Rashid itu memberikan kurang lebih 1.000 dinar setiap provinsi saat itu untuk mengembangkan keilmuan. Jadi kurang lebih 450 juta. Dan satu siswa itu digaji kurang lebih 5 gram emas, sekitar 2-3 jutaan. Plus dijamin kehidupannya sehari-hari. Jadi pendidikan gratis itu pendidikan Islam. Bukan di Finland. Saya malah mengamati kemarin. Kenapa Finland itu tahun 2012 dinyatakan sebagai the best system education in the world? Ternyata itu sudah diformulasikan, Bu, di kitabnya Ihya Ulumuddin, di kitabnya Al-Ghazali. Pertama, pendidikan itu harus menjadi tanggung jawab negara. Kedua, siswa itu tidak boleh dipresur.
Ketiga, siswa itu tidak boleh diklasifikasi ini pinter, ini ranking. Di sini begitu. Iya, artinya itu saya kaji kemarin luar biasa. Siapa Kak? Imam Al-Ghazali ini lagi-lagi sanadnya keilmuannya nyampe ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya punya data silsilah sanad keilmuannya. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib mempunyai anak tadi Muhammad Hanawiyah, mempunyai murid lagi Wasil bin Atha, Amr bin Ubaid, Ibrahim An-Nazam, Abu Gudel Al-Alaf, Abu Hasim Al-Jubai, Abu Ali Al-Jubai, Abu Bakar Al-Baikailani, Abu Malik Al-Farman. Abu Malik Al-Farman punya murid Al-Juwaini, Al-Juwaini punya murid Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Jadi sanadnya tetap ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai babul ilmunya umat muslim. Nah setelah itu Al-Rajaz menciptakan kreasi mesin. Nah yang kalau kita tahu sejarah siapa penemuan mesin adalah James Watt. Ini saya sudah kaji kurikulum kita ini. Jadi James Watt itu operator biasa, artinya dia tidak mempunyai kemampuan filsafati untuk menggali ide menciptakan mesin. Saat itu Inggris ketika tahun 1900-an ada proyek untuk menciptakan mesin, sehingga dibawalah James Watt oleh salah satu staf robotik dari Glasgow University pada tahun 1755. Ini diklat untuk membuat jam tangan, karena orang ilmuwan Inggris berpikir, oh ternyata orang muslim itu kalau mau menciptakan mesin itu harus tahu ilmunya jam tangan, padahal ini kurang tepat. Itu asumsi mereka. Sehingga John Morgan mengajarin kemampuan membuat jam tangan pada James Watt, sehingga pada tahun 1756 Profesor John Anderson itu memberi proyek, kamu bisa tidak bisa harus bisa menciptakan mesin yang dibuat Rajaz Al-Jazari seperti ini. Jadi kalau Rajaz Al-Jazari sekitar 7 sampai 1 tahun, James Watt itu 4 tahun baru bisa membuat mesin dengan blok silindernya segala macam. Sehingga saat itu orang berasumsi oh, ternyata mesin itu buatan James Watt. Padahal fakta sejarahnya sama sekali tidak benar. Ini dibuktikan sendiri oleh salah satu ilmuwan 1974, Donald Hill sama Lion White. Ini non muslim, dia menyatakan bahwa mesin itu bukan diciptakan oleh James Watt. Mesin itu diciptakan oleh Rajaz Al-Jazari. Dalam bukunya yang berjudul Medieval of Technology, itu dia menjelaskan dengan detail bahwa Rajaz Al-Jazari lah yang pertama kali membuat mesin. Jadi komponen mesin itu yang paling vital kan roda gigi, gear. Gear itu saat Rajazari bereksperimen belum diberi nama. Ini komponen ini namanya apa, ini namanya apa. Cuma James Watt lah yang memberi nama dengan menjiplak karya-karya ulama ilmuwan mesin, sehingga di tekstur sejarah dinyatakan bahwa James Watt lah menemukan. Tapi dia menyelesaikan semuanya. Iya. Jadi mesin itu sebenarnya ilmuwan muslim yang menciptakan. Nah, kembali lagi kepada kaidah kebenaran. Kalau kadang kan kita antara hak, batil, benar, salah masih bingung. Masih keliru. Ya, masih keliru terkadang. Tapi kalau kita ketika Rasulullah masih hidup, ketika Rasulullah masih ada, standar kebenaran ada pada beliau. Artinya perkataannya, ucapannya itu adalah sunnah qauliyah, sedangkan perilakunya itu adalah sunnah fi'liyah. Nah, yang terakhir sunnah takririyah itu adalah perilaku kegiatan yang banyak dilakukan oleh sahabat, tapi Rasulullah tidak menegur. Nah, ini sepertinya begini. Dulu ada pemuda kafir Quraisy yang sangat membenci Rasulullah. Bahkan dia itu memfitnah, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Dia memfitnah bahwa Rasulullah itu adalah orang yang murtad, orang yang mengingkari ajaran nenek moyang, segala macam. Sehingga ketika fitnah itu disebarkan, para sahabat yang marah, kalau Rasulullah kan terkenal sekali dengan kesabarannya yang luar biasa, mau dibunuh ini Ka'ab bin Zuhair. Nah, akhirnya Ka'ab bin Zuhair takut, dan dia berinisiatif untuk menghadap Rasulullah untuk meminta maaf. Dan Ka'ab bin Zuhair bilang ke Rasulullah, seandainya seseorang yang menyakiti kamu meminta maaf dan masuk Islam, apakah kamu terima? Rasulullah dengan tersenyum, ya, saya terima.
Akhirnya Ka'ab bin Zuhair mengaku, sayalah Ka'ab bin Zuhair yang mencaci kamu, yang memfitnah kamu. Izinkanlah saya mempelajari Islam. Kalau saya yakin Islam ini benar, saya akan masuk Islam secara kafah. Nah, dari bulan berganti bulan sampai tahun berganti tahun, Ka'ab bin Zuhair ini akhirnya menyadari dan memahami bahwa Rasulullah itu sosok yang luar biasa. Jadi selama ini dia salah tafsir bahwa Rasulullah itu sosok seperti yang dia gambarkan sebelumnya. Ternyata setelah Ka'ab ini masuk ke majelis ilmunya Rasulullah, dia tahu betul bahwa Rasulullah ini tidak ada duanya. Sehingga keluarlah syair yang namanya Burdah. Kurang lebih syairnya begini. Banat su'adu faqal bil yawma matbulu mutayamun isroha lam yubda makbulu tasal usatu jannabayha wakilumu innaka yabna abi salmalah maksulu. Arti atau makna dari syair itu adalah, ya Rasulullah, engkau lah sosok yang luar biasa, sosok yang agung, mampu menegakkan hak dan memberantas kebatilan. Saat itu Rasulullah tidak melarangnya, artinya bersyair itu Rasulullah tidak menegurnya. Rasulullah malah memberikan selendang yang namanya burdah, dipakai oleh beliau, diberikan ke Ka'ab bin Zuhair. Dan burdah itu sampai sekarang masih ada di Museum Topkapi di Turki sebagai saksi sejarah. Jadi bersyair itu asal tidak mengandung, tidak melupakan fitrah kita sebagai manusia, itu tidak dilarang oleh Rasulullah. Ini pandangan tentang sunnah takririyah. Syair ini berkembang sampai di Khalifah Bani Umayyah. Jadi ada nazom ilmu yang disyairkan oleh beberapa ulama saat itu. Jadi nazom ilmu ini untuk membedakan apa definisi orang ngerti dan tidak ngerti. Karena dalam Islam itu sebenarnya cerdas dan bodoh ini nggak ada sebenarnya kalau kita mengacu ke kajian ilmu. Yang ada adalah tahu dan tidak tahu. Gitu. Nah kalau kita berpikir kapitalistik atau liberalistik kan kita, wah ini bodoh, ini pinter, ini cerdas. Islam tidak mengenal itu sebenarnya. Islam hanya mengenal orang yang tahu dan tidak tahu. Definisi atau deskripsi bodoh dan tidak itu deskripsi yang dibuat oleh ideologi Barat untuk menjustifikasi. Nah ini deskripsi ini disahihkan oleh kitab Nazom Ilmi tadi, bahwa untuk menuju ilmu pengetahuan yang benar, untuk memahami kaidah ilmu pengetahuan yang benar, satu syaratnya adalah semangat, dua adalah sabar. Karena dengan sabar dan semangat, maka ilmu itu irodah Allah. Jadi ilmu itu irodah Allah, hak Allah kepada siapa dia memberikan. Artinya banyak seorang profesor yang meneliti sesuatu dan menemukan sesuatu itu sebenarnya bukan kreasi dia. Secara dohir memang itu penelitian dia, tapi hakikatnya itu irodah Allah. Itu terbukti daripada Abu Hurairah sebagai perawi hadis yang sangat termasyhur. Abu Hurairah ini belajar Islam itu mulai terlambat, umur 30, sehingga beliau berkeluh kesah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini sudah tua, saya sudah terlambat belajar ilmu. Apakah saya mampu seperti mereka yang mampu ratusan hadis? Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma inni ilman la yushfa. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu agar tidak lupa. Nah dalam kurun 5 tahun justru ternyata Abu Hurairah ini sebagai penghafal terbanyak dari generasi tabi'in. Karena keikhlasannya, karena semangatnya, seperti dalam Nazom Ilmi disebutkan tadi, bahwa syarat orang cerdas, orang ini bukan turunan kecerdasan, ini akhlak. Seperti yang dituliskan dalam Ihya Ulumuddin Imam Syafi'i, bahwa buah daripada ilmu itu akhlak. Ketika orang berakhlak, Allah itu akan memberikan irodah keilmuannya. Ini banyak sekali. Thomas Alva Edison misalnya. Saya banyak mengkaji kehidupan Thomas Alva Edison, bahkan guru SD-nya itu mengklaim Thomas ini adalah orang yang gagal nanti. Karena dia baca tulis tidak bisa, umur 6 tahun. Hitungan tidak bisa. Tapi faktanya yang menemukan bola lampu ini adalah eksperimen dari Thomas Alva Edison, karena kesabarannya, karena semangatnya, dan karena akhlaknya. Meskipun dia tidak muslim, dia non muslim, Allah memberikan irodahnya.
Allah memberikan kemampuan keilmuannya kepada Thomas Alva Edison. Nah ini yang Einstein juga, Albert Einstein. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu dengan akhlak, Allah akan memberikan irodahnya. Artinya ilmu itu milik Allah. Kepada siapa saja itu hak Allah memberikan, kepada orang yang muslim, orang yang non muslim. Nah mungkin hikmahnya yang bisa kita ambil, kenapa khususnya saya yang puluhan tahun tinggal di Indonesia tidak banyak ilmuwan kita yang berhasil. Ilmuwan kita yang berhasil justru ilmuwan yang pendidikannya di luar, seperti B.J. Habibie, S1 S3-nya di luar, atau Prof. Dr. Marsito yang menemukan teknologi pembunuh sel kanker itu di S1 S3-nya di Jepang juga. Terus Khalil Anwar yang menemukan 4G itu di Jepang juga. Iya. Hampir 7 ilmuwan Indonesia yang mendunia itu mereka di luar negeri gitu. Ya karena pendidikan kita masih belum mengarah ke, kita nggak mengarah ke akhlak tapi berorientasi hasil. Kalau bisa saya bilang bahwa pendidikan itu diklasifikasi, oh ini ranking 1, ini ranking 2, ini universitas terbaik, itu sebenarnya jauh dari nilai Islam. Harusnya kita bisa lebih dari Finlandia. Maksudnya Finlandia yang bukan negara muslim aja luar biasa, merepresentasikan Ihya Ulumuddin hampir 70%. Kenapa kita orang Indonesia tidak mampu? Di Indonesia kan muslimnya banyak, makanya 90% gitu kan muslim. Sedangkan di sini itu yang kebanyakan itu kan pendatang yang muslim. Tapi tingkat pendidikannya di sini itu tidak harus ditekan gitu kan untuk belajar bisa seperti itu. Dan mungkin masalah lainnya juga di Indonesia itu, maaf kata, kebanyakan kita itu Islam KTP, Islam orang tua kita Islam, tapi seperti ini kita masih kurang mempelajarinya. Ini menurut, mungkin saya salah ya, tapi saya pikir begitu. Ketika kita mengkaji, kita nggak mesti jadi saintis kan. Tetapi Allah itu kan yang tadi Mas Agus bilang ngasih iroda. Jadi memang dari awal dari kita sendiri ya yang harus memulainya. Ya. Betul kan? Ya benar sepakat. Iya, contohnya kan di Indonesia sekarang anak-anak harus les ini. Pulang ke sekolah ke rumah katanya belum juga duduk harus pergi lagi les. Kapan ada pendidikan informal dari orang tua atau dari ya kan dari madrasah harus les ini. Sedangkan kan di sini enggak terlalu di les begitu. Itu Saraka bukan? Neraka nggak ke bawah jadi Jadi kalau menurut hemat saya sebenarnya sebelum memasuki akhir balik, bagi saya pelajaran itu belum begitu penting. Yang penting adalah penanaman nilai akhlak. Ini yang ditanamkan fondasi akhlak. Imam Al-Ghazali, Musa Al-Khawarizmi, Jabar Ibnu Hayyan, Al-Rajas Al-Jazari, semuanya itu memulai pendidikan pengetahuan setelah memasuki akhir balik. Sebelum akhir balik mereka akhlak, pengetahuan tentang akhlak. Sehingga dalam Islam ada ilmu mantik sama tasawuf. Disitulah sebagai transisi untuk menuju ke iptek. Jadi harusnya sebelum kita belajar iptek, mantik sama tasawuf ini sebagai media untuk menjembatani ilmu tersebut. Nah kembali lagi pada kebenaran dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 54 disebutkan waliya'lamal ladzina utul ilma anahul haqqu min rabbih. Kebenaran itu terdapat pada orang-orang berilmu. Fayu'minu bihi fatuqbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Barang siapa orang yang menyandarkan ilmunya kepada Al-Quran, Allah akan memberikan ila siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi artinya amaliyah apapun yang kita lakukan itu harus dengan ilmu agar benar gitu. Sehingga mungkin hal ini yang bisa saya bagi di forum ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadikan amal kebaikan bagi kita semua. Syukran wa dzudum bi khairi wal barakati wa qawlu muwafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.